Di bagian sebelah sini Adam 8 asnya itu pakai BRT. Kita pakai kalkulator dulu biar tahu spek pasti si Keno itu nanti dapat berapa. Nah, kita hitung 0,785 kali ukuran sehar, ukuran pistonnya ya 58,5 dikali stroke. Nah, total cc-nya itu 148. Nah, buat kalian yang mau pesan paketan CVT atau satuan bisa ke akun Shopee atau Tokped ADM Hilman. Jadi kita jual berbagai macam paketan CVT untuk semua motor matic. Di sini sebagai contoh untuk packing paketan CVT seperti ini, dan ini untuk packing satuan. Nah, kayak gini ya. Jadi kita itu bisa jual satuan atau paket. Terus kemudian di sini ada sebagai contoh nih kipas rumah hauler BTSP. Lihat kinclong banget ya. Jadi ini bukan efek dari poles, tapi ini efek dari bubutannya langsung gitu kan. Dan ini sebagai contoh kipas baja Bit Karbu nih, lihat keren ya. Jadi ini dibikin 13,5 derajat. Terus di sini juga ada sebagai contoh juga rumah haulernya ini Bit Karbu, dibikin 13,5 derajat, sudah papas sirip juga dan coak jalur rollernya. Dan ada juga di sini mangkoknya, packingnya itu seperti ini. Jadi kita itu dipakein bubble wrap dan dus untuk rumah roller, kipas dan sebagainya gitu kan. Di sini panbel juga udah mulai ready nih untuk semua motor matic, udah mulai ready di akun Shopee atau di Tokped ADM Hilman. Jadi buat kalian yang mau pesan paketan atau satuan bisa langsung ke akun Shopee atau Tokped ADM Hilman, oke? Nah, oke guys, welcome back my channel Adam Hilman. Di video kali ini ada mau bikin konten pasang oil cooler radiator gesek ya, yang diubah fungsikan jadi oil cooler gitu kan. Selagi kita nunggu head boring yang sedang di custom, kita bikin konten dulu atau sekalian pasang dulu si oil cooler gesek ini di si Keno gitu kan. Karena proses pembuatan head boring itu cukup membutuhkan waktu. Jadi sambil kita tunggu head boringnya beres, kita custom yang lain sedikit demi sedikit biar beresnya itu barengan gitu kan. Nah, jadi ada mau pasang si oil cooler gesek ini di si Keno. Nah, ini second ya, Adam belinya ya. Yang belum tahu review produknya apa aja yang Adam beli itu bisa dicek aja di video sebelumnya. Karena di video sebelumnya itu Adam review semua part yang Adam beli buat dipasang di spek si Keno yang terbaru gitu kan. Jadi ini Adam mau pasang ke tukang las. Jadi Adam mau bikin dudukan rangkanya gitu kan. Jadi dibolongin di bagian rangkanya itu, bukan dibolongin sih, di bagian decknya yang bawah itu, bawah kelopak itu nanti dibolongin, terus dikasih dudukan untuk atau bracket ya, dikasih bracket untuk di bagian sebelah sini. Jadi ada mau customnya ke sini sih, dari sini membuat kayak huruf T gitu atau Y ya, Y kecil gitu, terus lurus ke bagian rangka. Nah, di bagian rangka itu dilas nanti gitu kan. Karena untuk dudukan ini mau atau bracket ini mau Adam pakai buat fan oil cooler gitu kan. Jadi bisa-bisa sih Adam pengen bikin custom bracketnya itu berbentuk huruf Y gitu ya. Untuk prosesnya sekarang kita bawa dulu si Keno ke tukang las. Nanti setelah selesai kita shoot ulang hasilnya itu seperti apa. Oke? Nah, dan ini dia hasil setelah terpasangnya seperti ini ya. Jadi kemarin gak sinematik banyak banget, dan ini lanjutannya di keesokan harinya. Karena emang kemarin itu ada ngebantuin juga ngebongkarin si bodi belakang ini, bodi yang ini, bodi kasir yang ini sama bodi depan itu kan harus dilepasin. Terus ngukur-ngukur bareng gitu kan. Jadi ini setelah terpasangnya. Dan di bagian sebelah sininya itu dia itu pakai mur nanas ereking katanya. Mur nanas ereking, terus dibolongin ke bagian rangka ya, di dalam dibolongin. Kemudian dia las gitu kan.
Terus untuk di bagian sebelah sini dia itu ada drat ya. Di bagian sebelah sini itu dia ada drat, jadi tinggal dibaut aja. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu mau diganti si platnya itu bisa dibuka aja di bagian sebelah sini gitu, simpel. Itu nih bagian sebelah sini juga dibaut. Nah, jadi ini sebenarnya tinggal pasang si fan-nya atau si kipasnya di bagian sebelah sini dan ke sini. Gitu. Tapi ini belum berfungsi ya, karena ini si jalurnya belum ada bikin. Jadi ini jalurnya mau ada bikin, nggak tahu ke bawah atau bekas yang OC yang ini gitu ya. Kalau lebih simpel sih ke sini. Lebih kelihatannya bagus gitu, lurus. Tapi ini disayangkan nanti bolong gitu kan. Terus Adam sekarang mau ngebolongin bagian sebelah sini nih. Di bagian sebelah sini mau Adam bolongin. Kita bikin lubang anginnya buat masuk ke oil cooler ini, dan di bagian depannya. Jadi kita bikin lubang angin supaya masuk langsung gitu ya. Terus untuk di bagian sebelah sini kan nanti nggak akan kepake ya si dudukan ini, si oil cooler yang ini. Nanti mau Adam pakein si ram kawat aja ini nih di bagian sebelah sini. Soalnya ini ada jalur keluar juga. Tabung hawa ini jalur keluarnya lewat sini. Jadi kalau misalnya ditutup kurang bagus ya. Jadi si lubang hawanya biar lebih langsung keluar gitu kan. Tadinya mau Adam ganti sih, soalnya ini kan pasti jelek gitu kan, bolong kayak gini. Cuman baru Adam ingat di sini ada jalur tabung hawa juga. Jadi mau Adam ram kawatin, nanti yang bolong-bolong sini pakai ram kawat, di bagian depan juga pakai ram kawat. Cuman agak ribet ya perhitung-hitungannya, dibikin bolong-bolong dulu terus ditempel pakai rem bakar. Nah jadi ini dia. Nah jadi nanti udah dibolongin pakein rem kawat yang kayak gini. Kita ukur aja sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya udah pas mau Adam cat pakai hitam. Ini ada cat sisa tuh yang high temp, supaya nanti si warnanya itu samar-samar gitu, nggak terlalu jelas. Kalau ini pakai ram kawat gitu. Ini baut titanium sama si fan oil coolernya ya. Jadi sekarang kita langsung bongkar aja si bodi kasar ini semua, bagian depannya ya, bagian sebelah sini ini sama bodi oil cooler, fan-nya juga, oil coolernya juga mau Adam buka juga. Jadi mau kita ukur-ukur dulu, nanti setelah pas kita lanjut shoot kembali gitu kan. Oke. Nah, dan kurang lebih Adam customnya seperti ini ya guys. Ini untuk di bagian depannya. Jadi nanti Adam pakaiin ram kawat, dipasang di bagian dalam gitu. Kurang lebih seperti ini. Jadi kita pasang di bagian dalamnya. Nah, terus untuk yang di bagian sebelah sini Adam custom kurang lebih seperti ini. Jadi nanti dipakein ram kawat full ya. Ini di sini semua pokoknya, yang lubang-lubang ini pakaiin ram kawat di bagian dalamnya ini, supaya si angin ke oil coolernya itu lebih gede gitu si anginnya ya. Jadi oil cooler jadi si oil coolernya itu lebih cepet dingin. Kurang lebih seperti itu guys. Dan untuk ram kawatnya Adam cat juga. Nah, warna hitam supaya si warnanya itu samar banget gitu ya. Jadi ini antara Adam pakein satu lapis gini atau ditilep. Nah kayak gini, jadi dua lapis gitu. Jadi kita lihat aja nanti setelah selesai ya. Sekarang Adam tinggal pasang ram kawat ke bagian bodi kasar ini semua. Nanti setelah itu baru bisa dipasang. Cuman untuk jalur oil coolernya Adam masih bingung sih. Jalur selangnya itu Adam mau ke bawah sini atau bekas yang ini. Nah, bekas yang ini. Jadi kalau misalnya oil coolernya yang sebelah sini nih, ini kan jalurnya nih, ini jalur gini. Ini bisa ke sini juga. Dia lebih simpel sih. Sini, sini. Jadi nggak usah ngelubangin lagi di bagian bodi kasar yang di bagian bawah ini gitu kan. Soalnya kalau misalnya nanti bikin jalur ke sini, ini otomatis bolong. Nah itu yang Adam bingung. Jadi Adam lagi mikir-mikir dulu sih. Nanti itu di akhir aja lah ya. Terus nanti sebelah sini pakai ram kawat lagi. Udah segitu doang ya. Sekarang kita lanjut pasang ram kawatnya dulu. Much later. Nah, dan ini dia sudah selesai ya pemasangan si ram kawatnya. Dan ini juga sudah terpasang si kipas oil coolernya ya. Di sini pakai bautnya cuma 2 biji, pakai roti, gak apa-apa lah. Ala-ala ya, titanium, pakai titanium. Ala-ala. Cuman ini belum ada bikin jalurnya, nanti aja sekalian waktu
waktu naik mesin ya, untuk si jalur kipasnya ini. Jadi mau nanti Adam pakai on off si kabelnya ini, jadi tersambung ke kontak paling lah. Jadi waktu kontak nyala si kipas bisa nyala juga, tapi di cut off nya itu pakai jalur lagi gitu kan, beda lagi jalur. Oke, dan di sebelah sini ini sudah selesai memasang ram kawatnya, kurang lebihnya seperti ini ya. Oke, nah ini untuk yang di bagian bawahnya. Jadi Adam dalamnya itu dipakein lem bakar aja gitu kan, jadi ala-ala ya. Ini insya Allah kuat si ram kawat ini. Tadinya mau pakai Adam 2 baris, cuman kelihatannya kurang rapi ya, jadi mau ditilepin gitu, jadi lebih kecil lagi, cuman kayaknya kurang greget, makanya ya udah pakai dulu 1. Semoga aja aman dari kerikil-kerikil dari batu-batu gitu kan. Kalau misalnya masih tembus ke bagian air coolernya, paling nanti next Adam tambahin lagi gitu guys. Oke, jadi sekarang ini tinggal lanjut pemasangan ya. Tinggal lanjut pemasangan, nanti setelah terpasang Adam shoot ulang supaya bisa kelihatan hasilnya itu seperti apa. A few moments later. Nah, dan ini dia guys, hasilnya kurang lebih setelah terpasang seperti ini. Nah, ini di bagian lubang-lubang yang tadi kita bikin, yang ram kawat tadi ya. Jadi si lubang anginnya itu dari depan. Nah, dari depan sini ya, masuk ke sini. Nah, dan untuk yang di bagian atas ini kena di sini. Nah, jadi masih masuk tuh kelihatannya ram kawatnya. Jadi masuk dari atas, yang bawah ini untuk di bagian sebelah sini, kurang lebih seperti itu. Dan untuk yang tengah itu buat sisa-sisa anginnya ya, yang nggak masuk ke bagian kehalangin rangka kan. Kalau di tengah itu kan kena rangka ya, kehalangin rangka. Jadi sisa-sisa anginnya itu masuk ke bagian tengah. Dan untuk yang tengah kalau misalnya kurang optimal, bisa kita nyalain si bagian fan-nya ini atau kipasnya ini gitu. Nah, sepertinya untuk si jalur oil cooler yang ini ada mau pakai yang bekas sebelumnya, karena kalau misalnya ini jalurnya ini dia bikin kan misalnya ke bawah nih, ke bawah, otomatis kaki itu kita nggak bisa ke depan kayak gini men. Nah, kehalangin sama si jalur selangnya ini. Kalau misalnya kita ke depan ini ditilap gitu ke depan gini, sama gitu kan, masih ada kehalangin sama si selang yang ini gitu. Jadi kalau misalnya kita ambil ke tengah, kurang lebihnya seperti ini, kita ke atasin aja ya. Nah, ini kan dia ke tengah gini kan, misalnya ini contoh kurang lebih gini. Nah, dia lega di bagian kakinya tuh. Jadi si kaki itu bisa kita gunain normal seperti biasa kalau misalnya nggak pasang oil cooler gitu. Jadi masih lega tuh kalau misalnya ini ke sini ya. Nah, inilah kurang lebih. Jadi ini nanti masuk ke dalam tuh, lega bagian kakinya. Kalau misalnya kita ke depan, kita coba tarik mungkin ya, sebagai contoh juga lah. Nah, misalnya ini gini nih, lurus nih ke bawah, lurus ke bawah sini, ini kehalangin sebagian kaki. Nah, ini kalau lurus itu kurang lebihnya seperti ini. Nah, itu bagian kaki kehalangin ya. Ke depan juga bisa sih, ke depan sih, ke sini nih. Nah, ke sini cuman selangnya nyampe enggak gitu kan. Kalau misalnya kita nilap ke depan kayak gini, ini otomatis ke belakang lebih panjang, harus membutuhkan selang yang panjang gitu kan. Takutnya kalau misalnya Adam ke depan kayak gini nggak nyampe, tapi kan kalau misalnya ke sini dia otomatis nyampe, udah fix selangnya itu nyampe gitu. Tuh, kalau ke sini ini lebih bagus sih kalau menurut Adam. Dan kita nggak usah capek-capek buat bikin lubang lagi buat selang ini. Dan kalau misalnya Adam bikin di depan, di bagian sebelah sini dia nggak kepake, bolong gitu kan ya. Jadi ada mau pasang ke sini, tapi nanti setelah mesin beres ya, jadi pengganti selang yang oil cooler yang ini gitu. Nah, untuk yang di bagian depan nanti ada ram kawatin, karena di sini ada lubang hawa, lubang jalur keluar hawa. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya. Nah, tuh di ujung tuh. Nah, sebelah sini nih. Nah, sebelah sini ya, di atas. Untuk yang di depan ini ada pasangin ram kawat gitu. Cuman di bagian baut mungkin agak sedikit diganti ya, karena ini bautnya panjang.
kita pakai yang pendek supaya siram kawatnya bisa rata gitu. Oke, jadi nggak usah banyak yang diganti gitu kan. Kalau misalnya ini kebolong aja gitu kan, kita harus ganti. Minusnya si tabung hawa ini dia nggak akan langsung keluar. Kalau kayak gini kan dia ngeplong keluar gitu. Si sirkulasi udaranya bagus gitu, kurang lebihnya seperti itu guys. Ini bagian depan ini sirkulasi udaranya insya Allah bagus lah, dan siramannya insya Allah kuat. Tekan-tekan ini kuat, semoga aja kuat gitu ya. Oke, mantep. Tinggal bikin si jalur kipasnya gitu kan. Kalau misalnya jalur kipasnya udah selesai, ini bisa difungsikan. Sebenarnya ini udah bisa nyala sih, udah bisa difungsikan, tinggal pasang jalurnya aja. Cuman tanggung lah biar nanti sekalian aja gitu. Jadi sabar dulu, dan ini tinggal dibenerin. Belum dibenerin, nanti next ban kita ganti. Karena udah beli juga ban FDR MP27 yang ini udah agak sedikit botak, tuh lihat. Jadi nanti kita ganti juga bannya gitu kan. Jadi spek baru, ban baru. Untuk body insya Allah nanti kalau ada rezeki mau ada repaint juga, mau ganti juga. Pinginnya sih body baru gitu. Body yang bekas kita repaint, pinginnya seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu proses pembuatan bracket untuk si oil cooler dan sirkulasi udaranya gitu kan ya. Jadi ini ala-ala Adam. Tadinya mau Adam lurusin ke sini, cuman di bagian sini ada lekukan, jadi agak sedikit ribet kalau misalnya nanti dipasangin sama kawat gitu. Makanya Adam bikinnya kotak-kotak seperti ini, ikutin jalur yang ada di bodinya gitu. Oke, pokoknya kalau misalnya kalian ada pertanyaan tentang apapun itu, kalian komen aja di kolom komentar. Dan untuk project selanjutnya kita lihat aja nanti ya. Dan tunggu dan pantengin terus part bore up si Kinoi gitu kan. Karena emang yang bagian lamanya itu bagian head boring gitu. Di bagian headnya itu agak sedikit lama. Jadi di bagian headnya mau ada flow biar nanti si mesinnya bener-bener enak gitu. Oke, terima kasih banyak, pokoknya ditunggu konten project bore up si Kinoi part selanjutnya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum, dadah.